Halo mamang-mamang rebahan santuy, back with me Manggaul in the here. Pada kesempatan kali ini, Manggaul akan mereview sebuah film yang direkomendasikan oleh salah satu subscriber Manggaul. Terima kasih loh. Filmnya berjudul Charlie and the Chocolate Factory. Manggaul akan membahas film yang tahun 2005, bukan yang 1971. Film ini mengisahkan tentang 5 anak yang mendapat kesempatan untuk melihat pabrik coklat misterius yang sangat terkenal. Namun di akhir film ternyata tujuan anak-anak ini dipanggil adalah untuk ya. Mau tahu kelanjutannya? Selamat menonton. Seperti biasa tanpa banyak bacot, banyak kecot dan banyak cocot lagi. Let's go to full alur cerita. Di awal film kita diperlihatkan oleh seorang anak bernama Charlie Bucket. Charlie terlahir dari keluarga yang bisa dibilang serba berkecukupan. Ayah Charlie bekerja sebagai buruh di suatu pabrik pasta gigi setempat yang memiliki bayaran sangat rendah. Sedangkan ibu Charlie tidak bekerja dikarenakan harus mengurus ayah dan ibunya yang sudah lanjut usia. Salah satu kakek Charlie yang bernama kakek Joe sering menceritakan awal mula bisnis coklat yang dilakukan oleh Willy Wonka. Sebagai informasi, Willy Wonka merupakan pendiri dari pabrik coklat terbesar di dunia. Willy Wonka juga merupakan pembuat istana coklat terbesar di India. Wadidaw. I used to work for him, you know. You did? I did. He did. The man was a genius. Suatu ketika, salah seorang dari pekerja Willy Wonka mencuri resep rahasia milik Willy Wonka dan menjualnya kepada seseorang yang memiliki toko di pinggir jalan. Mendengar hal itu, Willy Wonka memutuskan untuk menutup pabriknya selamanya. I'm closing my chocolate factory forever. But it didn't close forever. It's open right now. Kakek Joe juga memberitahu bahwa 3 tahun setelahnya tiba-tiba pabrik Willy Wonka kembali berproduksi. Namun Willy Wonka tidak sekalipun memanggil pekerja untuk masuk ke pabriknya. Dan disinilah terjadi misteri yang belum terungkap. Bagaimana Willy Wonka bisa memproduksi beribu-ribu coklat tanpa bantuan pekerja lainnya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba 12 pengendara sepeda keluar dari pabrik Willy Wonka dan menempelkan sebuah kertas ke seluruh penjuru pulau. Esok paginya, tiba-tiba ramai diperbincangkan oleh seluruh umat manusia bahwa Willy Wonka ternyata menaruh 5 golden ticket ke coklatnya. Golden ticket ini merupakan akses masuk untuk melihat isi dari pabrik Willy Wonka, di mana yang kita ketahui tak seorang pun dapat masuk dan melihat isi dari pabrik Willy Wonka. 5 golden tickets have been hidden underneath the ordinary wrapping paper of 5 ordinary Wonka bars. Orang-orang di seluruh penjuru dunia mulai histeris dan berbondong-bondong untuk mencari golden ticket, terkecuali Charlie. Charlie sadar ia hanya mendapatkan 1 coklat selama setahun, yang artinya kemungkinan untuk mendapatkan golden ticket hanya 0,01%. Charlie gets only one a year. He doesn't have a chance. I know. But I only get 1 bar a year. For my birthday. Tak sampai 1 jam di daerah Jerman, golden ticket pertama ditemukan. Anak yang menemukan adalah Augustus Gloop, di mana Augustus merupakan anak dari pengusaha daging cincang yang sangat terkenal. Augustus merupakan orang yang suka sekali dengan makanan, maka tak heran jika ia berhasil menemukan golden ticket pertama. Di satu sisi di pesisir Inggris, tiba-tiba golden ticket kedua ditemukan. Anak yang menemukan adalah Veruca Salt. Veruca merupakan anak dari pengusaha kacang yang sangat milioner. Maka yang satu ini lebih tak mengejutkan jika mendapatkan golden ticket. Karena orang tuanya menghabiskan sekitar $1 juta atau sekitar 14 miliar untuk mencari golden ticket. Tak ingin melihat Charlie sedih, orang tua Charlie membelikan Charlie 1 coklat. Charlie yang senang berharap di dalamnya berisi golden ticket dan... Charlie belum beruntung. Keesokan paginya di daerah Atlanta, golden ticket ketiga ditemukan oleh seorang anak bernama Violet B. Beauregard. Violet merupakan orang yang sangat tomboy. Berselang 10 menit kemudian, golden ticket keempat ditemukan oleh seorang anak yang jenius, namun hobinya adalah menjadi teroris. Anak ini bernama Mikey Tiafe. 4 golden ticket sudah ditemukan, tersisa 1 tiket menuju tahap terbatas dan melampauinya. Kakek Joe yang masih berharap mendapatkan golden ticket dan juga merasa kasihan dengan Charlie memutuskan untuk memakai uang terakhirnya untuk membeli coklat.
Mereka kemudian membuka coklat tersebut dan alhasil, mereka belum beruntung lagi. Kemudian Charlie pergi untuk bekerja, namun saat di jalan ia menemukan uang yang tidak sedikit, sekitar $10 mungkin itu. Kemudian dengan uang itu Charlie pergi ke toko coklat dan membeli sebuah coklat. One Wonka Whipple Scrumptious Fudge Mallow Delight, please. Charlie yang sudah tidak berharap dapat golden ticket membuka coklat dengan perlahan dan penantian panjang akhirnya berbuah manis. Charlie yang senang kemudian berlari menuju ke rumahnya untuk memberitahu keluarganya. Kakek Joe yang senang tiba-tiba bisa berdiri dan berjoget ria. Suatu magic yang wadidaw. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Kelima anak dan penampingnya sudah berkumpul di depan pintu gerbang pabrik Willy Wonka. Tak lama pintu gerbang terbuka dan ke-10 orang itu masuk ke dalamnya. Langkah demi langkah, percaya atau tidak percaya, mereka mulai memasuki pintu pabrik Willy Wonka. My name is Willy Wonka. Oh iya, perkenalkan, ia adalah Willy Wonka, pendiri coklat terbesar, terenak, termuah, dan terwadidaw di dunia. Setelah masuk ke dalam pabrik, Willy Wonka mengajak mereka menuju pusat dari pabrik. Willy Wonka juga memberitahu bahwa setelah mereka masuk ruangan ini, semua hal yang terlihat oleh mata bisa mereka makan. Semua orang mulai melakukan hal yang mereka inginkan, sampai pada akhirnya salah satu dari mereka yang bernama Augustus Gloop tercemplung ke dalam sungai coklat. Ibunya yang panik langsung mendesak Willy Wonka untuk menolongnya, namun Willy Wonka mempunyai rencana lain. Ia menggerakkan sebuah mesin penyedot ke arah sungai coklat, di mana Augustus juga ikut terserap ke dalamnya. Ketika proses itu terjadi, manusia kerdil yang diberi nama Ompa-Lompa tiba-tiba menyanyi. Isi dari nyanyiannya adalah memberitahu bahwa jangan serakah seperti Augustus, segala-segalanya dimakan, bangke. Bravo! Well done. Willy Wonka kemudian menyuruh salah satu Ompa-Lompa untuk mengantarkan ibu Augustus ke ruang coklat lembut untuk menemui putranya yang tercinta. Willy Wonka juga memberitahu rahasianya mengapa ia tidak memanggil pekerja lagi. Willy Wonka bercerita bagaimana ia menemukan ras Ompa-Lompa di Pulau Lompaland. Willy Wonka membuat perjanjian dengan para Ompa-Lompa, di mana jika Ompa-Lompa bekerja untuknya, maka Willy Wonka akan memberikan mereka setiap hari biji kokoa, yang di mana mereka suka dan menyembah biji kokoa. Setelah itu, Willy Wonka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu Candy. Mereka memasuki lorong yang ternyata di dalamnya adalah ruangan-ruangan penting dalam pembuatan coklat, permen, dan lain-lain. Setelah cukup lama dengan rintangan yang berat, mereka sampai di ruangan gula kembang atau permen karet. Willy Wonka memberitahu bahwa permen karet ini masih dalam tahap uji coba. Namun karena Violet yang cuek dan tomboy, ia tanpa pikir panjang memutuskan untuk memakannya dan tiba-tiba Ompa-Lompa kembali datang dan menyanyikan lagu yang diimprove oleh mereka. Isinya seperti memberitahu Violet jangan mengunyah sepanjang hari karena akan menyebabkan otot dagunya membesar dan meledak. Setelah dengan masalah yang rumit itu, tiba-tiba mereka sudah sampai di ruang kacang. Veruca yang kebetulan memiliki pabrik kacang terheran-heran melihat bahwa yang memisahkan kacangnya bukanlah mesin, melainkan tupai. Veruca kemudian memintanya untuk membeli salah satu tupai ini, namun Willy Wonka menolaknya. "No for you," katanya, sehingga membuat Veruca turun ke area tupai. Tupai yang mengira Veruca adalah kacang langsung menyerbu Veronica. Kemudian tupai itu menilai isi dari kepala Veronica, dan ternyata Veronica dianggap kacang yang tidak bagus. Pasti kalian tahu scene apa sekarang? Ya betul, Ompa-Lompa datang dan kembali menyanyi. Kalau ini isi lagunya tentang Veruca, anak manja yang salah karena didikan orang tuanya. Tersisa 5 orang atau 2 anak lagi. Willy Wonka kemudian mengajak mereka ke Gunung Coklat. Dan betapa wadidaunya, isi dari Gunung Coklat sangat-sangat mengwadidaukan. Willy Wonka kemudian memperlihatkan mereka sebuah karya yang akan menjadi mahakarya.
Willy Wonka berencana untuk membangun televisi teleportasi sehingga pabriknya bisa dapat lebih mudah mengirimkan coklat ke seluruh penjuru dunia. Lagi-lagi salah satu anak atau namanya adalah Mikey mengacaukan acara ini. Mikey berlari menuju tempat teleport dengan harapan ia bisa terbang di atas langit. Namun naas ia malah berteleport ke TV Ompa-Lompa dan terjerat begitu banyak iklan TV secara langsung. Melihat Charlie tinggal sendiri, Willy Wonka memberikan selamat kepada Charlie dan kemudian mengajaknya terbang menggunakan lift kaca yang sangat modern. Di satu sisi, keempat orang lainnya mulai keluar dari pabrik Willy Wonka. Mereka yang gagal keluar dengan rasa malu dan tentunya kesal. Willy Wonka kemudian mengantarkan kakek Joe dan juga Charlie pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah keluarga Charlie, Willy Wonka membuat suatu pengumuman bahwa Charlie memenangkan hadiah yang dibuat oleh Willy Wonka. Hadiahnya adalah Charlie akan menjadi penerus Willy Wonka, atau bahasa simpelnya Charlie akan menjadi pemimpin dari pabrik coklat Willy Wonka. Tapi dengan satu syarat, hanya Willy lah yang bisa ke pabrik sedangkan keluarganya tetap berada di rumah tua ini. Tentunya Charlie tidak mau dan mengusir pergi Willy Wonka. Kemudian Willy Wonka yang kena mental berkonsultasi dengan psikolog Ompa-Lompa, di mana Willy Wonka disuruh untuk menemui Charlie dan bertanya apa itu keluarga, apa itu rasanya keluarga. Why are you here? I don't feel so hot. You want me to go with you? Charlie kemudian mengantarkan Willy Wonka ke ayahnya, yang dimana mereka sudah tidak bertemu selama 30 tahun. Hi, Dad. Willy Wonka yang akhirnya bisa merasakan hangatnya keluarga memutuskan untuk Willy dan juga keluarganya tinggal di pabrik coklat milik Willy Wonka. Dan film pun tamat. Wadidaw, ending yang sungguh mengdadiukan. Akhirnya Willy, ayahnya, Charlie, keluarganya hidup dengan bahagia. Oke lah, kalau kalian suka dengan film ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you in the next content. Mamang!